Istri ibadah umroh, suami berbuat maksiat. Doa selebgram Ari Rianti pun dikabulkan di Tanah Suci ketika perselingkuhan suaminya Bimo Aryo Tejo dibongkar oleh anaknya sendiri. Karena tidak bisa memaafkan pengkhianat cinta, apakah setelah menggugat cerai Bimo, Ari akan melaporkan suami dan wanita selingkuhannya itu ke polisi atas dugaan perzinahan. Sementara itu, bukan selebgram, sosok Agus Salim viral karena menjadi klien Fuad Abbas yang getol menjual ratapan. Setelah lapor polisi mengapa Agus merengek minta bantuan lagi pada Novi, orang yang ingin dipenjarakannya. Seperti apa pula reaksi Denny Sumargo setelah dilaporkan Farhad atas dugaan diskriminasi ras? Bersama saya, Dona Arsinta, kita akan mengupas nestapa yang merundung Ari Rianti pasca sang suami mengkhianati cintanya, serta sengkarut perseteruan Agus versus Novi yang memicu kasus hukum antara Farhad Abbas dan Denny Sumargo. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Sosok selebgram dan influencer Ari Rianti kembali menjadi perhatian publik. Kali ini bukan karena konten YouTube-nya yang menyedot perhatian, tapi karena prahara rumah tangganya dengan Bimo Aryo Tejo. Siapa sangka ikatan pernikahan Ari dan Bimo menyimpan bom waktu. Mirisnya bom itu meledak dahsyat pasca Ari pulang umroh. Istri mana yang tidak kena mental, yang hatinya tidak melolong pedih. Begitu tahu suaminya yang pendiam dan romantis selingkuh dengan wanita lain. Dan yang lebih memiriskan, Bimo berani mengajak wanita selingkuhannya itu untuk menginap di rumah yang ditinggalinya bersama Ari dan anak-anaknya. Fakta mengejutkan itu bak guntur di siang bolong ketika diungkapkan oleh anak sulungnya yang ternyata sudah lama mencurigai perilaku negatif ayahnya. Kamu pahanya dipegang-pegang nak, aduh ya Allah, nanti kemana-mana pak tangannya. Jangan kau pegang-pegang, bukan murim nak, biasaan kau. Saya Ina, saya kakak iparnya Bari, tantenya Anka. Kalau untuk Anka sendiri hebat banget sih, terus dia bisa nahan nungguin maminya pulang 2 hari, baru bisa nyeritain ke maminya kronologi kejadiannya sampai nggak nyangka banget kan maminya pastinya, tapi dia bisa nahan emosinya untuk nggak cerita sedikit pun ke keluarga atau ke temannya pun nggak ada, dia simpan sendiri, dia cuma kumpulin bukti-bukti, terus begitu maminya pulang dia ceritain sama maminya kalau kejadiannya dia nemuin papapnya. Jadi CCTV itu yang bisa mantau cuman Bimo ini gitu, makanya dia mungkin ngerasa aman ya gitu. Jadi dia mau ngelakuin apapun di rumah sini ngerasanya aman karena ada di tangan dia gitu. Tapi ternyata anaknya lebih pintar daripada dia gitu. Anaknya bisa ngecek semuanya dan dia bukti-bukti itu dia kumpulin sendiri gitu. Sebagai istri yang selalu berusaha menyenangkan suami dengan menjaga penampilan, tentu saja Ari terpukul. Selebgram bernama asli Siti Septi Arianti itu auto bertanya-tanya apa kekurangan diri ini. Terlebih seperti yang diungkapkan Ari di postingan Instagramnya, komunikasi dan hubungan batinnya dengan Bimo baik-baik saja. Apalagi Ari tahu bahwa Bimo yang dikenalnya sejak SMA bukan tipe laki-laki mata keranjang. Itu sebabnya ketika Bimo terjerat hubungan terlarang, Ari yakin hubungan itu melibatkan hati. Terbukti ketika ia ke Suralaya Cilegon untuk menemui MA, wanita selingkuhan suaminya, ia harus mendapati kenyataan pahit. Bimo dan MA tidak mau terpisahkan dan seolah tidak merasa menyesal atas dosa yang telah mereka lakukan. Ya jadi kayak sebenarnya bikin geram ya gitu. Cuman ya mereka juga takut sih sebenarnya sama kita gitu. Cuman ya nggak bisa didiemin ya gitu. Harus ada tindakan dari kita gitu untuk jerak untuk dianya sendiri dan untuk Bimonya juga gitu. Iya udah, saya sih nggak ada di sana dan nggak ikut ke sana gitu. Cuman yang saya tahu Ari nyamperin ke sana ke keluarga perempuan itu
karena emang terakhir itu perempuan ini nggak bisa dihubungin dan kakaknya pun nggak mau untuk ketemu sama orang tuanya gitu. Jadi kakaknya backup, Ari itu cuman ketemunya sama kakaknya gitu. Nah akhirnya Ari memutuskan untuk ke rumah orang tuanya gitu, karena emang nggak ada etikat baik ya untuk minta maaf ataupun gimana, kok kayak menghindar gitu belakangan. Ya udah akhirnya nemuin ke orang tuanya langsung. Bukan kilaf, tapi kayaknya sih ini udah sering banget ya. Terus momen pada saat ibunya umroh tuh kayak dibukain aja gitu si anak itu untuk, "Pak please deh, gue sama ini diem loh," gitu. "Cukup dong," gitu. Jadi akhirnya dia ya kamera disimpan di kamar. Masya Allah. Ada laki-laki yang seperti itu. Ini kalau kasusnya seperti itu ya, Om pribadi ya. Kalau di kampung Om itu udah dibuang laki-laki seperti itu. Dicampakkan. Tapi kan kita, tapi ya maksudnya terlepas apapun ya, dia melakukan, tapi kan kalau kita lihat terlepas salah atau tidak misalnya istrinya, tapi dia melakukannya di rumahnya sendiri, disaksikan oleh anaknya, ya kalau bagi Om sih Om campakkan di komunitas ya, buang itu yang gitu gitu. Karena apa namanya, istrinya lagi umroh ya kan gitu, dia lakukan tuh, ya kita cuma bisa mengucap Masya Allah. Bukan pelakor lagi ya, tapi udah seperti ini. Ya harusnya sih dapat punishment ya dari pemerintah juga ya kalau Dalam percakapan WhatsApp yang direkam putranya, Bimo dan MA memang dikuasai gelora cinta. Hilaf mereka seolah mencapai level tertinggi lantaran Bimo dan MA berdoa agar ikatan haram mereka bisa segera dihalalkan. Bimo pun memilih keluar dari rumah, sementara Ari yang hatinya menderita luka dalam terpaksa menempuh jalan halal yang dibenci Tuhan, yaitu perceraian. Tanggal 20 November mendatang, sidang cerai perdana antara Ari dan Bimo akan digelar di Pengadilan Agama Tiga Raksa, Banten. Untuk nama selebgram ya, itu ada memang betul mendaftarkan di Pengadilan Agama Tiga Raksa, itu perkara cerai gugat dengan nomor perkara 5.773 garis miring PDTG garis miring 2024 garis miring PA 3 Raksa atas nama Siti Septi Ariyanti binti HMYudi. Kemudian tergugatnya adalah Bimo Aryo Tejo bin Edi Mulia Amansyah. Ya, sudah ada sidang pertamanya, insya Allah itu dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 20 November 2024. yang bersangkutan datang sendiri ke sini atau? Iya, yang bersangkutan datang sendiri. Iya, betul. Kamu ya sebagai Menurut aku ya juga cerai aja sih. Alasannya cowoknya ngeselin, ceweknya mapan anyway, jadi ceweknya gak bergantung apa-apa juga sih soalnya. Sungguh ironis, perbuatan Bimo dan MA pada Ari dan anak-anak yang tidak berdosa bikin netizen merinding. Pasalnya sudah bukan rahasia umum jika Bimo adalah suami pengangguran yang justru dinafkahi oleh Ari. Dengan ratusan ribu followers Instagram dan subscriber channel YouTube, tawaran endorsement cukup menggelembungkan pundi-pundi uang Ari hingga ibu 3 anak itu bisa mengambil alih kewajiban Bimo sebagai tulang punggung keluarga. Tapi yang membuat sebagian netizen auto baper adalah konten YouTube Ari yang memperlihatkan kamar utamanya yang cukup estetik. Kamar utama yang seharusnya sakral bagi suami istri justru digunakan Bimo untuk melakukan maksiat dengan wanita yang bukan muhrimnya. Padahal beberapa waktu lalu Ari sangat bangga memamerkan kamar utamanya itu. Jadi posisi kamar aku itu kalau udah naik ke lantai 2 kan ketemu living room gitu ya. Jadi ada meja konsol, kamar anak, nah sampingnya ini kamar aku deket sama balkon depan. Yuk sekarang kita masuk. Oke, disinilah biasanya tempat aku bobo-bobo, istirahat, rebahan, scrolling IG, scrolling TikTok, pokoknya di sini nih. Nah, kamar aku ini nggak terlalu luas, jadi luasnya tuh cuma 4 dikali 3 meter. Jadi lebarnya 3,
ke belakangnya 4. Nah ini belum include kamar mandi, jadi ada kamar mandi nanti kita ke situ ya. Terus ini tuh custom, kasurnya custom. Ini di sini juga aku taruh nakas. Di sini ada obat-obatan aku gitulah ya, maklumnya sudah rada-rada berumur, jadi kalau malam tuh suka baluran. Jadi itu penting banget taruh buat perminyakan. Di sini aku taruh lampu gantung buat lampu tidur. Oke, di sisi sebelah sini ini aku pakai lemari, ini custom. Aku request 3 pintu, mohon maaf nggak bisa dibuka karena privacy. Nah terus yang sebelah sini sengaja ini nggak ditutup, ini kayak buat koleksi jam suami aku, make up, kacamata kayak gitu-gitu. Nah ini bisa dikasih lihat nih kalau tempat tidurnya ini custom. Ini sengaja dibikin laci-laci buat naro CD atau baju-baju yang rada-rada seksi gitu ya. Di laci sini nih, di bawah sini. Jadi dia ada 4 laci, sisi sini 2, sisi sebelah sana 2. Kamar mandinya di sisi sebelah sini. Oke, selamat datang di kamar mandi aku. Ini dia kamar mandinya. Jadi cuma ada toilet, di sini ada wastafel dan kaca. Nah di sini aku taruh batang ya buat berendam-berendam lah kalau capek-capek ya kan. Ada water heaternya juga, jadi bisa berendam air hangat. Terus apalagi ya, sederhana sih kamar mandinya. Yang pasti ini luasnya tuh 2,5 dikali 3 meter. Waduh, itu kamarnya harus dibuat ulang ya kalau saya. Jadi itu benar-benar harus dibersihkan dan kalau kita sih anaknya juga sampai tahu gitu ya untuk menjadi digitalnya kalau dihapuskan, karena itu kasihan mental anaknya ya kalau dia dan Menurut aku sih suaminya nggak modal sih, nggak bisa bayarin hotel. Harusnya di hotel aja kalaupun mau. Ini malah berzinah ya jatuhnya di rumahnya sendiri guys. Di kamarnya mereka guys. Lo yang lakuin jangan di rumah lu gitu. Ada anak. Ada anak juga, walaupun tuh udah nggak bener ya, lu nggak bener lakuin di luar deh, masa di rumah lu sendiri kan. Jadi lu mau irit hemat atau apa sih bro? Gue nggak ngerti juga ya itu ya. Ya, kini Ari masih syok hingga membutuhkan bantuan psikolog. Ia belum siap menghadapi awak media. Kita juga lebih ke Ari dulu ya gitu, perasaan dia gimana, lebih ke nenangin Ari dulu gitu aja dulu. Sekarang berarti kondisinya Mbak Ari sendiri belum setenang kayak biasanya? Belum, masih jauh banget, masih yang ya gitu deh keadaannya, pasti sedih banget lah gitu, masih susah untuk ditemuin juga gitu, lebih ke sendiri aja gitu, untuk nenangin diri sendiri aja mungkin kayak gitu, sama dia mungkin bebannya untuk anak-anaknya gitu, nenangin anak-anaknya juga kan. Korban perselingkuhan dari pasangan, ya tentu lukanya tentu lebih besar ya, apalagi kalau misalnya tadi sudah berapa tahun menikah, terus kemudian sudah punya anak berapa gitu ya, terus kemudian mungkin ada semacam pengaturan di dalam keluarga yang apabila misalnya istri juga ikut berperan dalam mencari nafkah, tapi terus kemudian suaminya ternyata berselingkuh. Nah ini pasti akan menimbulkan luka yang lebih besar ya. Pastinya ya, pasti agak susah komunikasi sama Ari karena dia juga mungkin ya harus memperbaiki dirinya sendiri dulu untuk hatinya gitu. Sedangkan Bimo yang kini tinggal di rumah kontrakan sempit tak berani menampakkan batang hidungnya di muka publik sejak wajahnya terpampang di media sosial dengan label suami pengkhianat cinta. Kepada tim Star Pro yang mencoba menghubunginya, Bimo menjawab singkat, "Terima kasih atas perhatian rekan-rekan media terhadap keluarga kami. Saat ini saya tidak bisa berkomentar apapun karena saya masih akan berusaha menyelesaikan masalah keluarga saya tanpa intervensi dari pihak manapun." Miris aja sih. Ya mungkin itu hukuman ya buat dia. Kalau aku sih nggak akan mungkin maafin ya, karena kalau orang udah sekali selingkuh itu akan terus-terusan selingkuh walaupun dia bilang ini nggak akan diulang lagi gitu. Nggak percaya sih kalau aku ya. Di sini ada yang kerja, cuman pulang sore gitu dan ada anak-anak aja. Jadi malam itu mungkin kayak anak-anak pun namanya capek sekolah kali, istirahat atau apa, jadi nggak begitu, namanya nggak ada maminya mungkin makanya nggak nyamperin ke kamar atau gimana gitu ya.
Ya siang sih ada yang kerja. Gara-gara selingkuh rumah tangga berantakan. Namun mungkin inilah jawaban Tuhan atas doa-doa Ari yang dipanjatkan di Tanah Suci. Pasalnya pada masa pacaran dan pernikahan sikap suaminya berubah. Saat pacaran sangat posesif sehingga Ari merasa diperhatikan. Setelah menikah terkesan masa bodoh atas apa yang dilakukan istrinya. Aku hari ini tuh kedatangan orang yang spesial banget di hati aku. Langsung aja aku panggilin, ini dia mantan pacar aku. Halo. Yeay, kenalin diri dulu dong. Halo, aku Bimo, mantan pacar Ari. Yang sekarang jadi suami aku Ya. pastinya. Sejujurnya waktu itu kita waktu pacaran itu terus nyambung. Seringan karena aku nggak kuat karena Mas Bim secemburuan itu gitu. Jadi aku rada-rada ini orang annoying banget, serem, posesifnya sampai kayak sakit jiwa gitu. Nggak tahu juga kenapa begitu ya. Tapi sekarang tuh Giliran pas udah nikah lost loh. Aku mau pulang mau enggak kayak udah terserah banget ya. Menurut aku suaminya insecure aja, jadi berusaha untuk kadang kan istrinya lebih sukses tuh daripada dia. Ini menurut aku ya. Terus jadinya berusaha malah dengan meningkatkan egonya dia dengan selingkuh kanan kiri. Menurut aku sih udah pernah sih sebelumnya, nggak mungkin pertama kali. Jadi kebetulan aja kali ini ketahuan. Selain kurang perhatian pada istri, Bimo juga sangat pasif seolah tidak siap menjalani tugasnya sebagai kepala keluarga. Pasalnya, semua keputusan penting dalam keluarga diambil oleh Ari. Namun benarkah karena tak menjalankan fungsinya sebagai pencari nafkah utama bagi keluarga, Bimo tak ambil pusing dengan keputusan Ari? Jadi kamu terlalu mempercayakan aku dalam segala hal, ngambil keputusan tentang rumah tangga kita, beli apa atau aku kemana. Ibarat kasarnya gue mau ke Afrika, ke Zimbabwe, lo nggak pernah ngelarang tuh loh. Sedangkan aku butuh sosok yang kayak abah gitu, yang ngelarang, yang ngerem, yang kayak ini belum perlu, ini oke gitu. Nah kamu nggak, kamu percaya terus semua keputusan aku gitu. Nah aku butuh tuh kadang butuh direm. Itu doang sih, yang lainnya kamu selalu jawab terserah gitu. Ya, itu terserah juga kan pasti ini kan pemikiran juga, ya kan? nggak Kayak beli mobil kemarin? nggak juga, kamu ikut, aku maunya ini, kamu ikut. Terus akhirnya keputusan aku udah deh beli second aja, yang penting cash, kamu ikut. Ya karena mungkin ada cicilannya kan, jadi nggak ada cicilannya. Kamu pilihan mobilnya aku aja yang mau, kamu ikut gitu. Maksud aku tuh kayak sekali tuh ngasih pendapat, ngasih pandangan ke aku. Kalau kayak gini tuh begini, kalau ini tuh begini gitu. Meski Bimo kebanyakan luntang-lantung, Ari jaga image dan berusaha menutupinya di hadapan publik. Di Instagramnya, Ari sering menulis caption tentang pekerjaan suaminya sebagai penjual daging, hingga muncul istilah yang lebih keren, juragan daging di pasar modern BSD Tangerang. Akan tetapi ketika ditelusuri tim Star Pro, diperoleh fakta bahwa Bimo hanya beberapa bulan berjualan daging di los daging yang dimiliki oleh kakak Ari. Keluarga Ari turun-temurun memang usaha daging dan ikan. Sayangnya Bimo dikenal angin-anginan. Tahun 2020, ia berhenti menjaga beberapa los daging di pasar milik keluarga Ari. Iya, tapi udah dari tahun 2020 udah enggak. Tapi abang mengenal dekat dengan Bang Bimo ya? Ya, selama ini sih kenal, emang kenal dekat karena namanya di sini lama juga saya. Oh gitu. Sempet bareng lama ya. Tapi semenjak viral ini abang juga mendengar ya? Dia sekarang viral gitu. Ya, dengar ya. Gimana bang tanggapan abang sebagai teman bang? Prihatin, tapi ya nggak bisa komentar. Nggak bisa komentar. Ya. Abang mengenal istrinya juga? Kenal juga? Ya. Oh. Itu kan anaknya owner waktu dulu. Sekarang Anaknya kan, owner ini? Ya adenya. Adenya. Mbak Ari. Adenya owner ini. Oh, adanya owner. Ini punya dia semua tadinya? Dua kios ini? Ya. Oh gitu. Ya saya kenal waktu dulu kan Mbak Arinya sempat di pasar juga ngatur keuangan. Kalau si yang perempuannya itu yang menjadi orang ketiganya itu abang kenal? Enggak. Oh nggak kenal.
Mungkin karena kebanyakan nganggur, Bimo mengusir waktu suntuk dengan cari teman di aplikasi kencan. Karena Ari super sibuk, anak sulungnya lah yang memperhatikan perubahan sikap ayahnya yang lebih sering main handphone saat berada di rumah. Diduga Bimo suka mencari teman dari aplikasi kencan hingga bertemu MA. Dari chat yang direkam anak sulung Ari, terdeteksi Bimo dan MA sudah bicara seperti sepasang kekasih sejak Agustus 2024. Anak sulung Ari dan Bimo yang menjadi saksi hidup perselingkuhan itu tengah menjalani konseling kejiwaan. Remaja tanggung berusia 14 tahun itu seolah sulit menerima kenyataan pahit di mana dirinya bakal menjadi anak broken home. Pernikahannya kan udah 16 tahun, terus harusnya sebagai kepala rumah tangga itu harus ngasih contoh lah, apalagi ini kan kejadiannya sampai ketahuan sama anaknya. Ketika seorang anak mengetahui adanya perselingkuhan, itu sikap dan reaksinya akan sangat tergantung kepada usia terlebih dahulu, ya. Jadi anak yang lebih dewasa, anak yang lebih kecil, itu tentu ada perbedaan. Kemudian ketika anaknya laki-laki atau perempuan, lalu kemudian juga dengan profil psikologis yang berbeda, itu biasanya juga reaksinya akan berbeda. Persoalannya adalah kembali lagi secara umum apa yang akan muncul pada anak-anak ini gitu ya. Apalagi kalau ternyata anak-anak ini terlibat di dalam proses perselingkuhan itu sendiri. Misalnya yang pertama menjadi saksi gitu. Jadi menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana ayahnya atau ibunya itu punya perselingkuhan, ya misalnya ketemu di jalan atau misalnya ada di rumah. Jadi semakin intens bentuk kesaksian yang dialami oleh anak, tentu dampaknya menjadi semakin besar. Bisa jadi mereka kemudian mengembangkan rasa tertekan, kemudian depresi, atau kemudian tidak percaya kepada lembaga perkawinan itu sendiri gitu ya, dan itu akan mempengaruhi kondisi kemampuan mereka dalam membina hubungan dengan orang lain di masa depan gitu ya. Bukan tidak mungkin mereka juga tidak mempercayai bahwa perkawinan itu adalah sebagai suatu hal yang sakral. Pastinya harus lebih kuat buat dirinya sendiri dulu, biar bisa buat anak-anaknya, terus lebih, insya Allah lebih sukses dari kemarin-kemarin. Insya Allah bisa, mungkin single parent bisa ngadepin ini semua insya Allah. Buat anaknya juga sabar dan tabah, mungkin ini udah jadi bagian dari perjalanan hidup. Kadang-kadang kita menginginkan sesuatu tapi dapatnya sebaliknya. Tapi percayalah, suratan takdir Allah itu akan indah pada waktunya dan baik, sesuai dengan yang kita mau, karena orang baik akan dipertemukan dan dikumpulkan dengan orang baik, dan orang yang jahat akan dikumpulkan dengan orang yang jahat. Ini menurut aku sih ibunya keren banget. Ibu ini bisa sekuat ini ya. Kalau gue terjang gitu, gue ngamuk gitu. Tapi kalau ibu ini enggak, dia dengan rendah hati, dengan senang hati dia mundur, dengan ya mungkin dia dapat petunjuk juga kali di Mekah sana ya dari Allah ya. Ya aku harap sih semoga suaminya ini cepat bertobat sebelum kiamat dan cepat meminta maaf kepada istrimu dan anakmu. Selebgram Hanum Mega dan Ryuka Bunga juga pernah menangis pilu saat diselingkuhi suami. Lalu benarkah Hanum dan Ryuka berkeinginan rujuk dengan laki-laki yang pernah mengkhianati cinta mereka? Jelang anniversary pernikahannya yang ke-6 dengan Baim Wong, benarkah Paula Verhoeven menyesal telah menduakan cinta Baim?